Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2621. Ada jeritan tak berujung. Anggota ekspedisi pohon kehidupan tumbang satu demi satu. Pada akhirnya hanya tersisa beberapa orang yang berdiri di dalam ruangan, dan beberapa orang ini tidak ada hubungannya dengan pohon kehidupan. Oke, atur saja seseorang untuk membersihkannya. Stephen Lin berkata kepada Sam. Kamu benar-benar membunuh mereka semua, kata Sam tanpa daya. Ini baik untukmu dan kami, kata Stephen Lin. Oke. Sam menghela nafas, lalu menatap Stephen Lin dengan serius dan berkata, saya akan mengeluarkan kata sandi untuk masalah ini, dan saya akan berurusan dengan orang-orang ini untuk memastikan bahwa tidak ada bukti kematian pohon kehidupan. Tapi, kalian harus membayar harga. Benar saja, dia adalah penduduk asli bintang dan garis, dan dia hanya memiliki minat di matanya, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Bunga adalah hal yang abadi di dunia ini, kata Sam. Oke, aku akan membiarkan orang-orang dari klan naga berbicara denganmu tentang akibatnya. Selama tidak terlalu banyak, klan naga kita bisa setuju. Tentu saja, kamu juga bisa memilih untuk tidak membicarakannya. Anggap saja aku, Stephen Lin, berutang budi padamu Stars and Stripes. Atau aku berutang budi padamu, kata Stephen Lin. Mendengar kata-kata Stephen Lin, mata Sam tiba-tiba berbinar, lalu dia berkata sambil tersenyum, lebih baik tidak mengangkat masalah ini ke tingkat resmi, saya akan membiarkan orang sepenuhnya menekan masalah ini. Berutang budi padamu, Stephen Lin berkata. Kamu bisa memikirkannya seperti itu. Sam mengangguk sambil tersenyum. Oke, aku, Stephen Lin, berutang budi padamu Sam. Stephen Lin berkata dengan serius. Sam berseri-seri. Meskipun Stephen Lin bukan orang terkuat di dunia sekarang, kekuatan komprehensifnya pasti yang terbaik di dunia, sangat penting baginya untuk membiarkan orang seperti itu berhutang budi padanya. Dibandingkan dengan hubungan manusia seperti itu, kehidupan orang-orang di pohon kehidupan itu tidak penting sama sekali. Aku pergi dulu, dan aku akan kembali ketika lorong terbuka lagi, kata Stephen Lin. Oke, takdir, semoga persahabatan kita langgeng, kata Sam sambil tersenyum. Stephen Lin mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Stephen Lin, yang meninggalkan pangkalan, pergi untuk mengucapkan selamat tinggal pada Scarlett, lalu naik pesawat ke Longguo. Saat matahari terbenam, pesawat Stephen Lin mendarat di Bandara Longguo. Sudah ada mobil yang menunggu di bandara. Stephen Lin meninggalkan bandara dengan mobil Longzhou dan menuju pinggiran ibu kota kekaisaran. Dalam perjalanan, Stephen Lin menemukan bahwa iklan jus buah yang ada di mana-mana telah menghilang. Beberapa waktu lalu, iklan jus hampir di mana-mana di masyarakat ini. Papan reklame di halte bus, layar LED raksasa berbentuk kotak, atap taksi. Anda bisa melihat iklan jus di mana-mana. Dikatakan bahwa pohon kehidupan telah menginvestasikan setidaknya 100 miliar untuk publisitas dan distribusi, dan mereka telah membuat iklan di seluruh negeri. Iklan jus dapat dilihat tidak hanya di kota lapis pertama, tetapi juga di kota lapis kedua hingga ke-18. Tapi sekarang, iklan tersebut menghilang di tanah kerajaan naga dalam sekejap, seolah-olah telah menguap dari dunia. Stephen Lin juga melihat beberapa toko khusus jus dengan pintu tertutup. Semua ini memberitahunya bahwa pohon kehidupan telah sepenuhnya dilarang di kerajaan naga. Dia tidak pernah bermimpi bahwa pohon kehidupan akan membayar harga yang begitu mahal untuk Hua Qianbin. Jika tidak ada Hua Qianbin, pohon kehidupan akan dengan mudah menculik Zhao Cucu, lalu dengan tenang mundur dan bersembunyi, sehingga tidak ada yang menemukan petunjuk dan Zhao Cucu kemungkinan besar akan dibungkam setelahnya. Jadi dapat dilihat dari sini bahwa beberapa menit Hua Qianbin berjuang untuk Zhao Cucu sangat penting.
Beberapa menit itu tidak hanya menyelamatkan Zhao Cucu, tetapi juga mengubah pola pohon kehidupan di Longguo, memungkinkan kehidupan pohon itu menghilang dari panasnya. Mobil melaju sampai ke Qibaoshan di pinggiran kota. Stephen Lin keluar dari mobil dan datang ke suatu tempat di Gunung Qibao dengan membawa karangan bunga. Ada makam baru di sini, dan banyak bunga serta upeti di depan makam, dan ada foto Hua Chenbin di batu nisan. Stephen Lin berlutut dan meletakkan bunga di depan batu nisan Hua Chenbin. Yang mengejutkan Stephen Lin adalah dia melihat trofi di depan batu nisan. Penghargaan Emmy untuk serial TV favorit. Trofi ini, yang sangat penting bagi seluruh kru, sebenarnya diletakkan di depan batu nisan, dan tidak terlihat palsu. Chenbin, aku datang untuk menemuimu. Stephen Lin melihat foto Hua Chenbin di depannya dan berkata, aku punya sesuatu untuk dilakukan di Stars and Stripes, jadi aku datang lebih lambat dari yang lain, tapi itu sepadan, setidaknya aku tahu siapa pembunuh di balik layar yang membunuhmu, dan aku telah membalaskan dendammu, dan orang-orang dari pohon kehidupan belum bisa memasuki metaverse, yang merupakan kerugian besar bagi mereka. Setelah selesai berbicara ini, Stephen Lin mengambil sebatang rokok dari sakunya dan menyalakannya, mengisapnya, dan meletakkan rokok itu di bawah batu nisan. Aku tidak mengenalmu dengan baik, itu hanya persahabatan biasa. Kamu mendapat kesempatan untuk bermain denganku karena kamu mirip denganku. Semua orang mengira ini adalah awal dari lepas landasmu, tetapi mereka tidak menyangka itu juga bencanamu. Petik 2. Namun, kamu bisa dianggap sebagai kematian yang layak, setidaknya kamu aman, dan situasi pohon kehidupan di negara naga menjadi lebih sulit. Kamu telah mencapai hal-hal yang tidak dapat aku capai. Dari sudut pandang ini, kamu lebih baik dariku. Dan aku juga harus berterima kasih. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Stephen Lin berdiri dari tanah, dan setelah membungkuk 3 kali ke batu nisan Hua Chenbin, Stephen Lin berbalik dan pergi. Lebih dari setengah jam kemudian, mobil Stephen Lin berhenti di pos jaga di luar rumah Zhao Cucu. Bab 2622. Stephen Lin menelepon Zhao Cucu, tetapi Zhao Cucu tidak menjawab. Stephen Lin ragu sejenak, dan menelepon sekretaris Zhao Sijun. Nona tidak ada di rumah, Tuan Lin, Anda tidak perlu mencarinya di rumah, kata sekretaris itu. Tidak di rumah. Lalu di mana dia? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Di kuil Lianxi, Tuan Lin. Jika memungkinkan, tolong bantu bujuk Nona, kata sekretaris itu. Kuil Lianxi. Zhao Cucu tidak bisa memikirkannya. Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Hei, aku tidak bisa memberitahumu semua alasannya. Kamu bisa pergi ke kuil Lianxi untuk menemukannya, kata sekretaris itu. Kata Stephen Lin, menutup telepon, dan kemudian pergi ke arah kuil Lianxi. Kuil Lianxi adalah biara terkenal di ibu kota kekaisaran, terletak di sisi barat laut ibu kota kekaisaran, di jalan lingkar ketiga. Stephen Lin pergi ke gerbang kuil Lianxi. Biara itu tidak lebih baik dari kuil lain, dan dupanya tidak kuat, jadi tidak ada yang terlihat, hanya beberapa biarawati tua yang menyapu lantai di pintu. Stephen Lin memarkir mobil dan berjalan menuju biara. Tuan, ini adalah tempat murni Buddha. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda ada di sini? Seorang biarawati menghentikan Stephen Lin dan bertanya. Saya mencari seseorang, namanya Zhao Cucu, kata Stephen Lin. Apa yang ingin kamu lakukan dengan Nona Zhao? Biarawati itu bertanya lagi. Saya teman baiknya Stephen Lin, saya baru saja datang menemuinya, kata Stephen Lin. Kalau begitu kamu tunggu di sini sebentar. Aku akan masuk dan memberitahumu, dan lihat apakah Nona Zhao bersedia menemuimu, kata biarawati itu. Maka saatnya bekerja, kata Stephen Lin. Biarawati itu berbalik dan berjalan ke biara. Ngomong-ngomong, guru, beritahu dia bahwa saya telah membayar setengah dari balas dendam Hua Chenbin, kata Stephen Lin. Oke. Biarawati itu mengangguk dan berjalan ke biara. Stephen Lin berdiri di pintu biara,
lengan terlipat, menunggu dengan sabar. Setelah sekitar 5 menit, biarawati sebelumnya keluar. "Penolong Lin, tolong ikut saya," kata biarawati itu. "Terima kasih," Stephen Lin berkata, dan mengikuti biarawati itu ke kuil Lianxi. Di ruang Zen kuil Lianxi, Stephen Lin bertemu dengan Zhao Cucu. Rambut Zhao Cucu digulung, dia mengenakan jubah biksu abu-abu, dan dia duduk di depan patung Buddha. Melihat adegan ini, Stephen Lin mengerutkan kening. "Di mana kamu bermain? Pernahkah kamu melihat dunia?" Stephen Lin berjalan ke Zhao Cucu dan bertanya sambil berjongkok. "Saya belum melihat melalui dunia manusia, dan tidak mungkin untuk melihat melalui dunia manusia. Hanya saja tempat ini bersih dan meyakinkan, jadi saya datang ke sini untuk membersihkan," kata Zhao Cucu. "Kakekmu khawatir kamu tidak ingin menjadi biksu," kata Stephen Lin. "Kamu kembali dan katakan padanya bahwa aku tidak bisa, jadi dia bisa yakin," kata Zhao Cucu. "Itu bagus." Stephen Lin menghela nafas lega. Jika Zhao Cucu menjadi seorang biarawan, maka Zhao Xijun memperhitungkan bahwa kuil itu harus dihancurkan. "Saya mendengar bahwa Anda membalas setengah dari balas dendam Hua Qianbin." Zhao Cucu bertanya. "Yah, saya sudah tahu tujuan dari semua tindakan pohon kehidupan, dan saya telah membunuh beberapa dari mereka, dan setengah lainnya, saya hanya bisa menunggu saya untuk menghancurkan pohon kehidupan," kata Stephen Lin. "Terima kasih," kata Zhao Cucu. "Tidak perlu bersikap sopan antara kamu dan aku," kata Stephen Lin. "Saya pikir Chen Bin Kuan akan sangat senang jika dia mendengar seluruh berita," kata Zhao Cucu. "Aku baru saja pergi ke Gunung Qibao dan memberitahunya tentang hal itu," kata Stephen Lin. "Aku punya hati." Zhao Cucu mengangguk pada Stephen Lin, lalu mengatupkan kedua tangannya dan melafalkan nama Buddha beberapa kali dalam hati. "Kamu bukan milik tempat seperti ini, jadi pergilah secepat mungkin jika kamu bisa," kata Stephen Lin. "Saya ingin melantunkan sutra untuk Chen Bin, dan saya tidak akan pergi dalam waktu singkat," kata Zhao Cucu. "Kakekmu semakin tua, jangan biarkan dia terlalu khawatir," kata Stephen Lin. "Yah, aku tahu. Jika tidak ada yang salah, kamu bisa pergi, aku ingin diam," kata Zhao Cucu. "Oke, kalau begitu aku pergi dulu, jaga dirimu." Stephen Lin mengangguk, bangkit dan berjalan keluar dari ruang meditasi. Di luar ruang meditasi, seorang biarawati berdiri di samping. Stephen Lin berjalan ke sisi biarawati dan berbisik, "Tidak peduli apa, dia tidak bisa diizinkan menjadi biksu." Petik 2. "Saya telah menerima instruksi yang relevan, jangan khawatir, Tuan Lin," kata biarawati itu. Stephen Lin mengangkat alisnya, lalu mengangguk, dan berjalan keluar dari biara. Bab 2623. Begitu Stephen Lin keluar dari biara, seorang pria berjas dan kacamata hitam berjalan ke arahnya di pintu. "Tuan Lin, lelaki tua itu menunggumu di sana," kata pria berkacamata hitam itu dengan suara yang dalam. "Siapa?" Stephen Lin bertanya. "Kamu akan tahu kapan kamu pergi," kata pria berkacamata hitam itu. Stephen Lin sedikit mengernyit, lalu mengikuti pria berkacamata hitam itu ke samping mobil. Mobil itu adalah mobil bendera merah dengan bendera nasional di atasnya. Pria berkacamata hitam membuka pintu mobil. Stephen Lin masuk ke dalam mobil, lalu mobil melaju perlahan. "Apa yang dikatakan Cucu?" Zhao Xijun, yang sedang duduk di dalam mobil, bertanya dengan prihatin. "Mengapa kamu di sini?" Stephen Lin bertanya dengan heran. "Saya mendengar sekretaris mengatakan bahwa Anda datang untuk melihat Cucu, jadi saya datang untuk melihatnya," kata Zhao Xijun. "Kamu ingin melihat apakah aku bisa membujuk Cucu untuk pergi dari sini, kan?" tanya Stephen Lin. "Hei." Zhao Xijun menghela nafas, dan berkata, "Aku punya cucu laki-laki dan perempuan, dan sekarang ini satu-satunya yang bisa mewarisi mantelku." Cucu berkata, "Dia tidak akan menjadi biksu," Stephen Lin dikatakan. "Apakah dia yakin?"
Zhao Sijun bertanya. Yah, tentu, kata Stephen Lin. Itu bagus. Zhao Sijun menghela nafas lega. Dia sedih sekarang, biarkan dia melakukannya. Setelah beberapa saat, dia akan pulih secara alami. Kamu tidak perlu terlalu khawatir, kata Stephen Lin. Yah. Zhao Sijun mengangguk, dan berkata, ngomong-ngomong, bagaimana ekspedisi Xiao Chentian? Kata Stephen Lin. Apa? Zhao Sijun menatap Stephen Lin dengan heran. Mari kita bicarakan detailnya nanti. Saya pikir Anda akan segera mewawancarai saya, bukan? Kata Stephen Lin. Ya, besok saja, perintah wawancara akan dikeluarkan pada malam hari. Masalah ini di luar kendali saya, jadi saya tidak dapat membantu Anda, kata Zhao Sijun. Bagaimana kabar Zhao Tuntian sekarang? Stephen Lin bertanya. Dia dalam kondisi baik. Lagi pula, dia tidak tahu harus berkata apa. Palu saat ini sedang diteliti bersama oleh para ilmuwan dari Kerajaan Naga dan Kerajaan Bintang dan Garis di National Academy of Sciences, kata Zhao Sijun. Itu bagus. Stephen Lin mengangguk. Wawancara besok mungkin menanyakan banyak hal pribadi. Anda harus siap secara mental, kata Zhao Sijun. Aku mengerti. Stephen Lin mengangguk. Kemana kamu pergi? Aku akan membiarkan pengemudi membawamu, kata Zhao Sijun. Turun saja di persimpangan di depan, kata Stephen Lin. Baiklah, bagus. Petik 2. Turun dari mobil, Stephen Lin melambai ke mobil dan melihatnya pergi. Setelah mobil menghilang dari pandangan, Stephen Lin memeriksa arlojinya. Saat ini, sudah jam 7 malam. Hari sudah larut, tapi dia belum makan. Apakah Anda ingin makan di rumah? Stephen Lin tiba-tiba tidak ingin pulang untuk makan. Setelah ragu sejenak, Stephen Lin menelepon Spear. Lin, aku belum makan, dan aku berencana untuk makan. Kamu di mana? Ayo buat janji makan malam, kata Spear. Oke, aku akan memberimu alamat, kata Stephen Lin, menutup telepon, dan kemudian mengirim alamat Spear. Setengah jam kemudian, Stephen Lin bertemu Spear di sebuah toko kecil di gang tertentu di ibu kota kekaisaran. Spear tampaknya dalam keadaan pikiran yang baik. Setelah menyapa Stephen Lin dengan senyuman, dia duduk di seberang Stephen Lin, dan kemudian meminta pelayan untuk menyajikan sebotol New Lanshan. Senang kau kembali, kata Spear. Saya baru saja tiba di ibu kota kekaisaran pada sore hari, dan kemudian saya pergi menemui Hua Chenbin, kata Stephen Lin. Hua Chenbin akan sangat senang jika dia tahu bahwa Anda, bos besar, pergi menemuinya secara langsung. Anda mungkin tidak tahu bahwa Hua Chenbin memberitahu kami lebih dari sekali secara pribadi bahwa orang yang paling dia kagumi adalah Anda, kata Spear. Dia memujaku. Stephen Lin menatap Spear dengan heran. Ya, dia menganggapmu sebagai idola. Jadi dia bekerja sangat keras untuk setiap adegan dan berjuang untuk kesempurnaan. Aku takut dia tidak akan memerankanmu dengan baik dan merusak citramu di mata orang-orang. Aku jarang memuji seorang aktor karena dedikasinya, tetapi Hua Chenbin benar-benar berdedikasi, lebih berdedikasi daripada beberapa pekerja teladan yang pernah saya lihat. Untuk sebuah baris, dia mungkin harus mengasahnya ratusan kali, agar menjadi sedikit seperti Anda, kata Spear. Dia tidak pernah memberitahuku tentang hal-hal ini, kata Stephen Lin. Dia umumnya orang yang relatif pendiam, jadi dia tidak mungkin memberitahumu hal semacam ini secara langsung. Tapi tidak apa-apa sekarang, setidaknya kamu pergi menemuinya secara langsung, kata Spear. Saya melihat trofi penghargaan Emmy di depan batu nisan Hua Chenbin, apakah Anda meletakkannya? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Yah, aku membiarkannya pergi. Spear mengangguk. Itu penghargaan Emmy yang paling berharga, mengapa kamu meletakkannya di depan kuburan? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Trofi itu hanyalah sebuah simbol. Saya tahu bahwa saya bisa memenangkan hadiah. Meletakkan trofi di sana juga untuk membiarkan Hua Chenbin berbagi kegembiraan kita. Lagi pula, sebagian besar pujian untuk hadiah ini berasal dari dia.
Jika ada tidak, dia memainkanmu dengan sangat baik, itu mungkin tidak akan memberinya penghargaan, kata Spear. Mendengar perkataan Spear, Stephen Lin mengambil botol wine dan menuangkan wine ke dalam 3 gelas di atas meja. Meskipun itu hanya sebuah simbol, pentingnya trofi tidak perlu dipertanyakan lagi. Saya sangat terkejut dan mengagumi Anda dapat melakukan ini. Oleh karena itu, saya ingin bersulang untuk Anda dan Hua Chenbin. Stephen Lin mengambil salah satu cangkir. Kata gelas itu, aku benar-benar ingin bersulang untuk Hua Chenbin. Spear juga mengambil gelas anggur, dan mereka berdua masing-masing memegang gelas anggur mereka sendiri dan menyentuh gelas anggur kosong di atas meja, lalu mereka berdua mendekati mereka berdua. Dalam satu tegukan, Niu Lanshan meminumnya. Bab 2624. Ketika kamu datang ke Kerajaan Naga, kamu tidak memiliki hal lain untuk dicintai, selain Gunung Niulan, kata Spear sambil tersenyum. Jarang orang asing menyukai Gunung Niulan. Mungkin kamu adalah penduduk asli Longguo di kehidupan sebelumnya, Stephen Lin tertawa. Mungkin itu benar. Hei, alangkah baiknya jika Hua Chenbin masih hidup. Kami telah memenangkan begitu banyak penghargaan kali ini. Jika dia masih hidup, maka kita harus tetap berada di karnaval sekarang, kata Spear dengan sedih. Dia melakukan semua yang dia bisa dan mengubah dunia. Dia pantas mati, kata Stephen Lin. Ke dia lagi, kata Spear. Ya, di bar makanan ringan ini, Stephen Lin dan Spear minum banyak anggur, dan mereka tidak meninggalkan toko gorengan bersama sampai lewat jam 9 malam. Keesokan harinya, segera setelah Stephen Lin tiba di markas klan Naga, perintah wawancara dari atas tiba di mejanya. Atasan meminta Stephen Lin untuk pergi ke tempat tertentu untuk wawancara pada pukul 10 pagi. Stephen Lin sudah siap, dan setelah mengatur pekerjaan klan Naga, dia pergi ke tempat wawancara. Sesampainya di lokasi wawancara, Stephen Lin menemukan bahwa itu adalah ruang resepsi yang sangat biasa. Stephen Lin bertemu dengan utusan khusus Zhang di ruang tamu. Wajah utusan khusus Zhang tampak relatif santai. Stephen Lin, akan ada beberapa utusan khusus selain saya nanti. Perwakilan yang berkuasa penuh mereka akan datang untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Jangan gugup, ini hanya wawancara sederhana. Lagi pula, banyak hal telah terjadi di Stars and Stripes, ada beberapa hal yang bahkan atasan tidak tahu apa-apa. Utusan khusus Zhang berkata sambil tersenyum. Aku bahkan tidak takut pada bos pohon kehidupan, jadi aku tidak akan takut pada bangsa kita sendiri. Stephen Lin tertawa. Bagus, kamu duduk dulu, mereka akan segera datang, kata utusan khusus Zhang. Stephen Lin mengangguk dan duduk di sofa. Sofanya sangat empuk, jenis yang disukai Stephen Lin. Sofa di rumah Stephen Lin juga jenis sofa empuk ini, dia sendiri tidak terlalu suka sofa kayu. Meski sofa jenis ini lebih mahal dan mewah, namun tidak nyaman untuk dibaringkan. Sofa tidak ada gunanya jika tidak bisa digunakan untuk berbaring dengan nyaman. Setelah duduk sekitar 10 menit, beberapa orang berjas masuk dari pintu. Orang-orang ini semua mengenakan lencana yang sama di dada mereka, yang mewakili identitas mereka. Mereka berasal dari Departemen Khusus Markas Besar Umum, dan setiap orang adalah utusan khusus, mewakili seorang pemimpin. Berjalan di depan adalah seorang pria dengan wajah persegi, dan rambutnya disisir dengan cermat. Stephen Lin tidak pernah berurusan dengan orang ini, tetapi dia tahu identitas orang ini. Namanya Wang Feng, dan dia adalah kepala utusan khusus kantor khusus umum, statusnya lebih dihormati daripada utusan khusus Zhang sebelumnya. Setelah Wang Feng melihat Stephen Lin, dia mengangguk ke Stephen Lin, dan berkata dengan suara tenang, Direktur Lin, ini perjalanan yang sulit. Tidak sulit. Petik 2. Stephen Lin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Setelah salam singkat, Wang Feng dan beberapa orang lainnya duduk berhadapan dengan Stephen Lin. Direktur Lin, karena para pemimpin memiliki hal lain yang harus dilakukan,
wawancara hari ini akan dilakukan oleh beberapa perwakilan kami. Ini adalah wawancara yang tidak akan direkam secara resmi. Harap pastikan untuk jujur saja, kata Wang Feng. Aku akan memberitahumu segalanya, kata Stephen Lin. Wang Feng mengangguk, lalu membuka folder di tangannya. Direktur Lin, para petinggi sangat menghargai pencapaian Anda dalam perjalanan ke Stars and Stripes ini, terutama keberhasilan Anda dalam membujuk aliansi 3 kerajaan untuk mengizinkan kerajaan naga bergabung dalam penjelajahan metaverse, yang merupakan tonggak keberhasilan. Untuk negara kita, saya ingin mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Anda atas nama para pemimpin di belakang saya, kata Wang Feng. Sama-sama, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Namun, selama operasi ini, kami masih memiliki banyak keraguan. Selanjutnya, kami akan melakukan wawancara ini dengan cara tanya jawab. Direktur Lin, apakah Anda siap? Kata Wang Feng. Saya siap, Anda bisa bertanya sekarang, kata Stephen Lin. Oke, pertanyaan pertama adalah tentang palu itu. Direktur Lin, tolong beritahu kami semua informasi yang Anda ketahui tentang palu itu, kata Wang Feng. Hammer. Stephen Lin tersenyum dan berkata. Petik 2. Bab 2625. Utusan khusus Zhang harus tahu bahwa seorang teman saya juga memasuki metaverse, ketika metaverse pertama kali dibuka, kata Stephen Lin. Aku tahu. Utusan khusus Zhang mengangguk. Nama palu itu adalah Doomhammer, dan dibawa keluar oleh temanku dari alam semesta Yuan, kata Stephen Lin. Siapa nama temanmu? Apa kekuatan palu itu? Tanya Wang Feng. Nama teman saya dirahasiakan. Saya berjanji kepadanya bahwa dia tidak akan mengungkapkan informasi apapun kepada siapapun, jadi saya tidak dapat memberitahu Anda namanya, tetapi saya dapat memberitahu Anda kekuatan palu itu. Palu itu dapat berukuran relatif besar. Peningkatan kekuatan manusia, kata Stephen Lin. Dapat meningkatkan kekuatan. Apakah ini sebabnya Zhao Tuntian mampu menghancurkan setengah dari dasar bintang dan garis dengan satu palu? Tanya Wang Feng. Ya. Stephen Lin mengangguk. Sebelumnya, dia telah memberitahu di atas bahwa Zhao Tuntian adalah pengguna palu. Lagi pula, Zhao Tuntian akan terus menggunakan palu di masa depan, jadi tidak ada artinya menyembunyikannya. Kami mendapat beberapa foto dari situs pangkalan dan menemukan bahwa pangkalan itu rusak parah, artinya, kekuatan palu itu sangat menakutkan. Setelah Zhao Tuntian menggunakan palu ini, efektivitas tempurnya telah meningkat setidaknya beberapa kali lipat, dan kekuatannya mungkin telah melampaui Anda. Ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Anda memberikan palu kepada Zhao Tuntian setelah teman Anda memberi Anda palu ini? Tanya Wang Feng. Karena Zhao Tuntian adalah orang yang paling cocok menggunakan palu, kata Stephen Lin. Yang paling cocok, apakah karena Zhao Tuntian adalah orang yang memiliki kekuatan 3 kali lipat? Tanya Wang Feng. Ya, Zhao Tuntian, yang memiliki kekuatan kebangkitan 3 kali lipat, telah mencapai level yang sangat tinggi, dan hanya dia yang dapat memaksimalkan kekuatan Doomhammer, kata Stephen Lin. Tapi meski begitu, jika kamu menggunakan Doomhammer sendiri, bahkan jika kamu tidak dapat menggunakannya secara maksimal, itu akan cukup untuk membawa kekuatanmu ke tingkat yang lebih tinggi, dan kamu kalah dari negara lembah kaki di pertempuran penentuan Asia. Yamada-kun, secara logis, dengan senjata seperti itu, kamu akan lebih kuat dari Yamada-kun, dan kamu akan memiliki kepercayaan diri yang lebih besar untuk memenangkan pertempuran terkuat di dunia di masa depan. Mengapa kamu masih meninggalkan palu ini? Di antara mereka apakah ada pertukaran bunga yang tidak kita ketahui? Wang Feng bertanya. Siapa Zhao Tuntian? Stephen Lin bertanya. Zhao Tuntian. Dia adalah salah satu Raja Naga, kata Wang Feng. Kamu benar, Zhao Tuntian adalah Raja Naga, rekan seperjuangan terdekatku, dan orang yang bertarung di garis depan. Dia telah melakukan lebih banyak tugas daripada aku, dan dia telah menghadapi lebih banyak pertempuran daripada aku. Aku berpikir memberinya palu seperti itu tidak hanya dapat memaksimalkan peran palu,
tetapi juga meningkatkan tingkat kelangsungan hidupnya dalam melakukan tugas. Menurut saya, senjata itu harus diberikan kepada orang yang paling cocok. Kekuatan klan naga kita menjadi lebih kuat. Jika saya mengambil semua hal baik di tangan saya sendiri, apa yang akan dilakukan orang lain? Saya harap semua orang memahami kebenaran. Tidak apa-apa bagi saya untuk menjadi kuat sendirian. Memang benar bahwa setiap orang kuat. Kuat, Stephen Lin berkata dengan serius. Wang Feng tertegun sejenak, dan kemudian bertepuk tangan. Saya sangat tersentuh dengan pidato Anda. Anda adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri, Direktur Lin. Saya sebenarnya lebih percaya bahwa Anda memberi Zhao Tuntian palu karena apa yang Anda katakan benar. Sekarang, bukan perdagangan orang dalam yang kami berspekulasi, tetapi karena bisnis, kami masih harus bertanya dengan jelas. Maaf Direktur Lin. Saya bisa mengerti, kata Stephen Lin. Aku hanya bertanya tentang palu di sini untuk saat ini, dan ada hal-hal lain yang akan datang. Apakah yang disebut temanmu memberimu sesuatu yang lain? Kami tidak tertarik dengan apa yang dia berikan padamu, tapi kami harus melakukannya. Mengerti. Kami memiliki hak untuk mengetahuinya, sehingga kami tidak lengah ketika hal serupa terjadi di masa depan, kata Wang Feng. Ada juga pedang bernama Frostmourne, kata Stephen Lin. Oh, mendengar kata-kata Stephen Lin, semua utusan khusus bersorak, dan Frostmourne ini sedikit mengejutkan. Bab 2626. Tolong beritahu saya tentang pedang bernama Frostmourne, kata Wang Feng. Pedang itu dapat mengubah energi gelap menjadi elemen dan mengubahnya menjadi kekuatan es. Kekuatan es dapat membekukan banyak hal, dan itu sangat kuat, kata Stephen Lin. Elementalisasi energi gelap, siapa pemilik pedang itu? Tanya Wang Feng. Kamu harus tahu itu di dalam hatimu, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Kami harus mendengar jawabanmu, bukan tebakan kami, kata Wang Feng. Stephen Lin mengangkat bahu dan berkata, pedang itu ada di tubuh Xiao Chentian, dan ketika Xiao Chentian memasuki alam semesta Yuan, dia membawa pedang itu bersamanya. Jika tidak ada kecelakaan, Xiao Chentian di alam semesta Yuan seharusnya tidak terkalahkan di dunia. Petik 2. Apakah kamu memberikan pedang itu kepada Xiao Chentian untuk tujuan yang sama? Wang Feng bertanya. Ya. Stephen Lin mengangguk. Doomhammer, Frostmourne. Tampaknya kekuatan kedua Raja Naga telah meningkat pesat. Direktur Lin, sekali lagi saya tersentuh oleh ketidakkegoisan Anda. Sungguh, izinkan saya untuk mengungkapkan rasa hormat saya yang tertinggi kepada Anda. Wang Feng berkata dengan serius. Sama-sama. Stephen Lin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Pertanyaan ketiga. Petik 2. Wang Feng mengajukan pertanyaan demi pertanyaan kepada Stephen Lin dengan serius, dan Stephen Lin juga menjawabnya dengan jujur. Stephen Lin dapat merasakan bahwa utusan khusus ini tidak memiliki prasangka terhadapnya, dan pertanyaan yang mereka ajukan sangat mengesankan, jadi dia menjawabnya dengan sangat kooperatif. Penyelidikan berlangsung hingga sekitar pukul 12 siang. Terima kasih atas kerja sama Anda, Direktur Lin. Jika ada instruksi dari atas di masa mendatang, saya akan menyampaikannya kepada Anda dan klan naga Anda sesegera mungkin. Selama wawancara ini, saya merasakan semua upaya yang telah Anda lakukan untuk ini negara dan orang-orang. Di sini, atas nama staf khusus kami, saya ingin memberikan penghormatan kepada Anda, terima kasih, dan kami akan melaporkan dengan jujur semua yang kami dapatkan dari Anda hari ini, kata Wang Feng, membungkuk kepada Stephen Lin. Yang lainnya juga membungkuk pada Stephen Lin. Melihat orang-orang ini membungkuk, Stephen Lin sangat berterima kasih di dalam hatinya. Lagi pula, tidak banyak orang di seluruh kerajaan naga yang layak untuk membungkuk. Memikirkan hal ini, Stephen Lin memutuskan untuk memberitahu orang-orang ini satu hal. Ada satu hal lagi yang saya pikir Anda mungkin tertarik, kata Stephen Lin. Oh. Ceritakan tentang itu, kata Wang Feng. Ketika saya mengirim Xiao Chentian dan yang lainnya ke alam semesta Yuan,
saya mengurus kelompok ekspedisi pohon kehidupan, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Oh, Wang Feng bertanya dengan ekspresi kental, lalu. Petik 2. Sam menekan masalah ini karena aku membalasnya dengan bantuan, kata Stephen Lin. Ditekan oleh Sam. Pantas saja dunia luar tidak mendengar berita apapun, kata Wang Feng sambil berpikir. Pohon kehidupan masih belum tahu bahwa kelompok ekspedisinya telah saya hancurkan. Jika saya membocorkan berita saat ini, pohon kehidupan pasti akan pergi ke Sam untuk verifikasi, dan Sam pasti akan melakukan segalanya untuk konfirmasi bantuan saya menyembunyikannya. Dengan seluruh kekuatan saya, kata-kata seperti itu pasti akan tidak puas dengan pohon kehidupan. Jika kita dapat menyalakan api untuk mereka berdua saat ini, mungkin dapat menyebabkan keretakan di antara pohon kehidupan dan bintang dan garis, sama seperti kita sekarang dengan pohon kehidupan, kata Stephen Lin. Mendengar kata-kata Stephen Lin, mata Wang Feng berbinar, dan dia berkata, apa yang Anda katakan sangat berarti, Direktur Lin. Jika saya tidak memiliki semua resume Anda, saya akan ragu apakah Anda telah berpartisipasi dalam pelatihan seorang think tank. Anda bahkan dapat membuat rencana seperti itu. Itu hanya iseng. Jika hal ini dapat dilakukan dan bagaimana melakukannya, Anda masih harus mengikuti instruksi dari atas. Saya memberitahu Anda tentang ini penting hari ini. Anda dapat menyampaikannya kepada otoritas yang lebih tinggi untuk saya, kata Stephen Lin. Oke, aku akan menyampaikannya. Wang Feng mengangguk dengan serius, lalu mengucapkan selamat tinggal pada Stephen Lin dan pergi. Stephen Lin tidak tinggal terlalu lama di sini, dia meninggalkan ruang wawancara dan kembali ke kediamannya. Setengah hari berlalu dalam sekejap mata. Bagi Stephen Lin, setengah hari ini berlalu dengan cepat, karena suasana hatinya sedang sangat baik. Kematian Hua Chenbin membuatnya sedikit tidak nyaman, tetapi kematiannya membawa celah besar dalam hubungan antara seluruh kerajaan naga dan pohon kehidupan. Ini sangat penting baginya. Menurut pendapatnya, mungkin dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengusir pohon kehidupan dari Longguo. Jadi dia dengan sengaja membocorkan rencananya kepada Wang Feng agar atasan menggunakan masalah ini untuk membuat keributan. Begitu atasan mulai membuat keributan, itu berarti mereka hubungan dengan pohon kehidupan akan segera berakhir. Stephen Lin mulai menunggu, dan sambil menunggu, dia memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan ilmuwan di seluruh negeri. Banyak ilmuwan di bidang ilmu material, manufaktur, dan kimia telah menerima undangan dari grup Lin. Ketika Stephen Lin mengundang para ilmuwan ini, dia menyebut Hammer of Doom dengan sangat licik. Untuk komunitas ilmiah akhir-akhir ini, telah terjadi gelombang arus bawah melalui komunitas ilmiah. Konon sumber arus bawah ini terletak pada Palu. Palu itu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Seseorang menggunakan palu itu untuk menghancurkan setengah dari pangkalan militer secara langsung. Banyak orang pada awalnya tidak percaya, tetapi dikatakan bahwa beberapa ilmuwan top menyebarkan berita tersebut, dan para ilmuwan tersebut saat ini sedang meneliti palu di Akademi Ilmu Pengetahuan di Longguo. Secara keseluruhan, kredibilitas rumor ini tidak tinggi. Karena pemerintah telah memblokir berita tersebut, sangat sedikit konten yang dapat diverifikasi dalam rumor tersebut, dan hanya beberapa orang di komunitas ilmiah teratas yang tahu bahwa rumor tersebut benar. Sehingga setelah mengetahui bahwa rumor tersebut benar, banyak orang yang menaruh minat besar pada palu tersebut. Tetapi tidak semua orang memenuhi syarat untuk mempelajari palu, hanya sedikit orang dengan latar belakang resmi yang dapat mempelajari palu, yang membuat beberapa ilmuwan sipil sangat tidak berdaya. Saat ini, Stephen Lin menyebutkan palu ketika dia memanggil para ilmuwan ini, yang sama saja dengan godaan terbesar bagi para ilmuwan ini. Banyak ilmuwan yang tidak bisa melayani Stephen Lin juga bergabung dengan tim Stephen Lin. Bab 2627 Patriark, 16 ilmuwan dari berbagai negara telah dipanggil sejauh ini, termasuk 3 ilmuwan top, yang merupakan 3 master teknik material, mekanika fluida, dan manufaktur mesin. Saat ini,
16 ilmuwan ini pada dasarnya memenuhi jumlah bakat yang dibutuhkan oleh proyek. Kami sedang melakukan pekerjaan kerahasiaan terkait. Setelah pekerjaan kerahasiaan dilaksanakan, 16 ilmuwan ini akan memulai pembuatan Yaolei Senjing. Dong Jian berdiri di depan Stephen Lin dengan serius dengan sebuah dokumen site. Titik. Apakah kamu sudah menemukan tempatnya? Stephen Lin bertanya. Temukan, itu di antara 100.000 gunung di Guizhou dan Guizhou. Lebih dari 30 tahun yang lalu, Longguo memulai banyak proyek penelitian ilmiah di 100.000 gunung Guizhou dan Guizhou. Ada banyak pusat penelitian dengan peralatan perangkat keras yang sangat bagus tersisa di gunung, jadi kami memilih untuk berada di antara 100.000 gunung, sehingga kami juga dapat memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk bersembunyi, kata Dong Jian. Bagaimana dengan dana penelitian? Stephen Lin bertanya. Setelah evaluasi, total dana penelitian dan pengembangan kita kali ini seharusnya sekitar 10 miliar yuan, dan semuanya sudah siap sekarang, kata Dong Jian. Baiklah, mari kita mulai sesegera mungkin. Masalah Yaolei Senjing sangat penting. Mulut para ilmuwan itu harus disegel, dan mereka tidak boleh dibiarkan bocor ke dunia luar, kata Stephen Lin. Menurut instruksi Anda sebelumnya, apa yang kami katakan kepada para ilmuwan itu adalah untuk meniru Doomhammer, bukan untuk membuat kristal dewa petir, jadi bahkan jika mereka membocorkannya ke dunia luar, mereka tidak akan membocorkan berita tentang kristal dewa petir, kata Dong Jian. Meski begitu, biarkan mereka mengendalikan mulut mereka, kata Stephen Lin. Aku mengerti. Dong Jian mengangguk. Setelah Yaolei Senjing dibuat, saya akan benar-benar memiliki kekuatan untuk sejajar dengan kekuatan besar, dan itu akan menjadi lompatan kualitatif bagi kami. Stephen Lin berkata dengan serius. Meskipun dia sangat kuat sekarang, dia masih tunduk pada banyak hal, dan ketergantungan terbesarnya adalah Solnu. Jika Yaolei Senjing diproduksi dan dimuat ke dalam Solnu, kemampuan Solnu akan kembali ke saat dia mendekati puncaknya. Nyatakan, ketika dia naik Solnu, tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang dapat mengancamnya lagi. Bahkan tidak Bogot, jika dia benar-benar tidak bisa mengalahkannya, lalu jika dia terbang ke luar angkasa, siapa yang bisa menangkapnya? Dapat dikatakan bahwa Solnu dengan energi yang cukup pasti merupakan kartu hol terbesarnya. Sebaliknya, Divine Skeleton, yang untuk sementara mengalami hambatan dalam kemajuan pengisiannya, jauh lebih buruk daripada Solnu. Setelah munculnya Doomhammer dan Frostmourne, Stephen Lin telah menyadari bahwa di masa depan, beberapa orang mungkin menemukan lebih banyak senjata magis dari metaverse, dan keuntungan dari kerangka dewa di tubuhnya kemungkinan besar akan hilang dalam beberapa tahun mendatang. Harus menemukan kartu hol yang lebih kuat untuk dirinya sendiri. Tentu saja, selama dia bisa membuat tulang dewa mencapai 100% dan membiarkan tulang dewa berevolusi menjadi tulang suci, maka tulang suci akan tetap menjadi kartu truf terbesarnya. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Stephen Lin telah menunggu tanggapan dari atas sejak wawancara, dan hasilnya sedikit mengejutkannya. Selain memuji dia, di atas tidak melakukan tindakan lain. Bawahan Stephen Lin di negara bintang dan belang tidak melihat ada ujung antara pohon kehidupan dan Sam. Tampaknya pohon kehidupan masih belum tahu bahwa kelompok ekspedisinya telah musnah sama sekali. Bagaimana ini terjadi? Stephen Lin tidak dapat memahami ini. Pada hari kelima setelah Stephen Lin kembali ke Tiongkok, malam itu, Stephen Lin menerima telepon dari Zhao Cucu. Apakah kamu bebas? Aku di kuil Lianxi dan ingin mengobrol denganmu, kata Zhao Cucu. Aku bebas, tunggu aku. Stephen Lin menutup telepon, segera bergegas ke kuil Lianxi, dan melihat Zhao Cucu di ruang meditasi. Zhao Cucu masih mengenakan jubah biksu, dan terlihat lebih kuyu dari beberapa hari sebelumnya, wajahnya sangat putih, jenis yang tidak berdarah. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan pergi setelah tinggal sebentar? Sudah berapa hari? Stephen Lin duduk di sebelah Zhao Cucu, mengerutkan kening dan berkata,
Aku telah memikirkan banyak hal dalam beberapa hari terakhir. Zhao Cucu memandang Stephen Lin dan berkata dengan lembut, aku memikirkan waktu yang aku habiskan bersama Hua Chenbin, dan hanya ketika aku memikirkannya sekarang aku tahu betapa dia memperlakukan saya baik. Petik 2. Bab 2628. Dia sudah pergi, kamu tidak bisa hidup di masa lalu, kata Stephen Lin. Saya tidak hidup di masa lalu. Zhao Cucu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah menemukan banyak hal dalam beberapa hari terakhir, dan saya tahu bahwa saya membuat banyak kesalahan sebelumnya, tidak hanya untuk Anda. Tetapi juga untuk orang lain, saya telah melakukan banyak dosa dalam hidup ini, jadi saya membiarkan orang yang mencintai saya membayar harga untuk saya dengan hidup mereka. Saya berharap di sisa hidup saya di masa depan, saya bisa menebus dosa-dosa di paruh pertama hidupku. Apa yang akan kamu lakukan? Stephen Lin bertanya, dengan waspada. Saya ingin menjadi biksu, kata Zhao Cucu. Apakah kamu gila? Kamu, dari keluarga mana kamu berasal? Kamu adalah cucu dari Zhao Sijun. Setelah seorang bangsawan, kamu adalah orang yang akan mewarisi mantel Zhao Sijun. Bagaimana kamu bisa menjadi seorang biarawan? Stephen Lin berkata dengan penuh semangat. Jangan bersemangat. Zhao Cucu mengulurkan tangan dan menekan tangan Stephen Lin, nadanya masih tidak tergesa-gesa dan lembut. Bagaimana mungkin aku tidak bersemangat? Aku paling kesal dengan kalian nona muda yang melihat dunia hanya karena hal kecil. Bukankah permainan anak-anak untuk menjadi biksu? Dengan hatimu, berapa hari kau bisa bertahan? 10 hari setengah bulan, dan kemudian kembali ke vulgar. Pada saat itu Anda telah kehilangan semua wajah kakekmu. Stephen Lin berkata dengan penuh semangat. Saya membuat keputusan ini kali ini karena saya memikirkannya untuk waktu yang lama. Saya tidak berpikir saya impulsif, dan emosi saya tidak dalam kesedihan yang ekstrim. Saya hanya ingin menebus kesalahan, Anda tahu. Kamu lupa apa yang aku lakukan padamu sebelumnya? Zhao Cucu bertanya. Tentu saja saya tidak akan melupakan ini, tetapi hal-hal ini tidak akan membuat Anda menjadi biksu. Kata Stephen Lin. Bayangkan saja, jika saya tidak mengambil Hua Chenbin sebagai pengganti Anda dengan tergesa-gesa, maka semua hal berikut tidak akan terjadi, dan Hua Chenbin tidak akan mati. Justru karena keinginan saya ingin menjadikan Hua Chenbin Anda cemburu ketika Anda melihat saya dengan pria lain. Jadi saya menggunakan Hua Chenbin dan membunuhnya karenanya. Akar dari semua ini berasal dari keegoisan saya, dari kejahatan dalam sifat manusia saya. Saya pikir, jika saya benar-benar pergi dari sini, mungkin tidak lama lagi aku akan melupakan kematian Hua Chenbin, melupakan bahwa seseorang yang mencintaiku meninggalkan dunia ini karena kejahatanku. Jadi, aku harus tinggal di sini. Hanya dengan cara ini aku dapat selalu mengingat dosa-dosaku telah melakukan, dan menggunakan sisa hidupku untuk menebus semua dosa ini, kata Zhao Cucu dengan serius. Mendengar perkataan Zhao Cucu, Stephen Lin sebenarnya merasa dibujuk oleh Zhao Cucu, karena apa yang dikatakan Zhao Cucu sama sekali tidak salah. Dalam analisis terakhir, kematian Hua Chenbin adalah karena keegoisan Zhao Cucu. Zhao Cucu berkata bahwa dia tidak ada salahnya membunuh Hua Chenbin. Belum lagi Zhao Cucu, jika Anda adalah orang biasa, jika seseorang mati karena kejahatan Anda, maka Anda harus dihukum. Belum lagi Zhao Cucu adalah orang yang sombong. Tapi keluargamu akan merasa sangat tidak nyaman jika kamu melakukan ini, kata Stephen Lin. Apakah keluarga tidak merasakan hal yang sama terhadap para tahanan yang berada di dalam sel? Saya juga seorang tahanan, hanya sel saya yang ada di sini, bukan penjara. Tidak ada bedanya, saya tahu itu akan terjadi. Sulit bagi mereka, tetapi bagi saya hukuman, saya harus melanjutkan, kata Zhao Cucu. Saya pikir Anda sebaiknya memberitahu keluarga Anda, kata Stephen Lin. Jika mereka setuju, maka aku tidak akan memberitahumu, kata Zhao Cucu. Lalu apa gunanya memberitahuku? Stephen Lin bertanya. Stephen Lin,
Kamu dan aku telah mengalami bersama orang yang terlibat dalam masalah ini. Bagi saya, Anda memiliki arti yang sama sekali berbeda dari orang lain. Bahkan sekarang, saya masih merasa bahwa saya mencintaimu. Saya tidak akan membayar untuk saya karena Hua Qianbin mencintai saya. Hidup sudah berakhir, aku mencintaimu dari awal sampai akhir, jadi aku berharap ide-ideku bisa mendapat dukunganmu. Dan hanya dukunganmu yang benar-benar bisa memberiku keberanian untuk melakukan semua ini. Zhao Cucu berkata. Melihat Zhao Cucu di depannya, Stephen Lin mengerti bahwa Zhao Cucu yang sombong dan sombong di masa lalu benar-benar menghilang, dan Zhao Cucu di depannya seperti orang asing. Dia menjadi lebih lembut, dan lebih intelektual dan baik hati. Apakah Anda menjaga rambut panjang Anda selama bertahun-tahun? Stephen Lin mau tidak mau mengulurkan tangan dan membelai rambut Zhao Cucu. Bertahun-tahun, Zhao Cucu berkata. Baru saja dicukur seperti ini, bukankah menurutmu itu sangat disayangkan? Stephen Lin berkata. Dia juga mewakili masa laluku. Mungkin aku benar-benar bisa mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu jika aku mencukurnya. Kata Zhao Cucu. Hei, Stephen Lin menghela nafas dan memindahkan tangan membelai rambut Zhao Cucu ke pipi Zhao Cucu. Wajah Zhao Cucu sangat kecil dan sangat dingin. Aku tahu hatimu sangat sedih. Jika kamu mau, kamu bisa berteriak bar. Stephen Lin berkata. Tubuh Zhao Cucu sedikit gemetar, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak punya air mata lagi. Petik 2. Kapan Anda berencana untuk mencukur? Stephen Lin bertanya. Malam ini pukul 11.23. Zhao Cucu berkata. Apakah ini saatnya Hua Qianbin terbunuh? Stephen Lin bertanya. Ya. Zhao Cucu mengangguk. Apa yang harus saya lakukan? Stephen Lin bertanya. Ada beberapa eyeliners kakek saya di kuil ini. Jika saya memberitahu mereka bahwa saya ingin dicukur, mereka pasti akan menghentikan saya, jadi saya harap Anda bisa menghentikannya. Kata Zhao Cucu. Oke. Stephen Lin setuju tanpa berpikir terlalu banyak. Terima kasih telah mengetahui nasibmu, aku tahu ini akan menempatkanmu dalam situasi yang sangat sulit. Kata Zhao Cucu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, aku menghormati pilihanmu dan mempertahankan pilihanmu, siapa yang menjadikan kita teman. Mendengar kata-kata Stephen Lin, Zhao Cucu akhirnya menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Dia membuka tangannya dan memeluk Stephen Lin. Terima kasih, sayang. Petik 2. Sama-sama. Petik 2. Bab 2629. Malam itu gelap. Stephen Lin mengobrol dengan Zhao Cucu di ruang meditasi Zhao Cucu. Zhao Cucu mengungkapkan rasa pemahaman yang tak terlukiskan, seolah-olah dia telah melihat banyak hal secara menyeluruh hanya dalam beberapa hari. Stephen Lin tidak tahu apakah ini baik atau buruk, tetapi dia menghormati pilihan Zhao Cucu, bahkan jika pilihan seperti itu akan menimbulkan masalah baginya. Sekitar pukul 11.10 malam, tuan rumah kuil Lianxi datang ke ruang meditasi Zhao Cucu. Sudah hampir waktunya, dermawan Zhao, kata tuan rumah. Oke. Zhao Cucu mengangguk, lalu berkata kepada Stephen Lin, aku akan menyusahkanmu selanjutnya. Petik 2. Sama-sama, kata Stephen Lin. Setelah itu, Zhao Cucu mengikuti tuan rumah keluar dari ruang meditasi dan pergi ke aula utama. Lampu di aula utama telah dinyalakan, dan semua barang untuk bercukur telah disiapkan dan diletakkan di atas meja dupa di depan patung Buddha. Zhao Cucu berlutut di depan patung Buddha, sementara tuan rumah berdiri di depan Zhao Cucu dengan senjata ajaib di tangannya, melantunkan mantra. Ini adalah awal dari proses pencukuran. Stephen Lin berbalik dan berjalan keluar dari aula. Di luar aula utama, ada samar-samar kepala orang berjalan cepat. Stephen Lin berdiri di sana dengan tangan terlipat di dadanya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Cahaya bulan memikat, dan sinar bulan menyinari wajah Stephen Lin, menutupi seluruh tubuh Stephen Lin dengan lapisan pasir perak.
Setelah sekitar 5 menit, beberapa biarawati berjubah biksu dengan tergesa-gesa datang dari depan. Kecepatan orang-orang itu sangat cepat, dan mereka berjalan lurus menuju aula utama. Tetap di sini, semuanya. Stephen Lin berdiri di depan orang-orang ini. Direktur Lin, minggir. Kami adalah anggota keluarga Zhao. Mes. Cucu akan ditahbiskan dan menjadi biksu. Kami telah menerima perintah untuk menghentikan mes. Cucu, kata pemimpin itu dengan bersemangat. Saya tahu ini adalah keputusan Zhao cucu sendiri. Saya pikir saya dan keluarganya harus menghormati keputusannya, kata Stephen Lin. Apakah kamu gila? Orang tua itu hanya memiliki cucu seperti itu, bagaimana dia bisa membiarkannya menjadi biksu? Kata pemimpin itu dengan bersemangat. Menjadi cucu lelaki tua itu, bukankah kamu punya hak untuk memilih hidupmu sendiri? Stephen Lin bertanya balik. Pihak lain diejek oleh kata-kata Stephen Lin, dan dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa berkata, kami datang ke sini atas perintah, kami tidak bertanya benar atau salah, kami hanya mengikuti pengaturan. Di atas, tolong minggir, Kepala Lin. Jika Anda ingin saya menyingkir, Anda dapat membicarakannya setelah mengalahkan saya, kata Stephen Lin. Beberapa biarawati saling memandang, melihat ketakutan di mata masing-masing. Bayangan pohon terkenal, Stephen Lin selalu menjadi keberadaan yang tak terkalahkan di Kerajaan Naga, yang berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan Stephen Lin di Kerajaan Naga. Aku hanya bisa meminta instruksi dulu, kata pemimpin itu, mengambil ponselnya dan menelepon. Tidak lama kemudian, ponsel Stephen Lin berdering. Stephen Lin bahkan tidak melihatnya, dan langsung mengangkat telepon. Aku tidak akan membiarkan cucu dicukur, kamu segera menyingkir, kalau tidak kamu pasti akan membayar harganya. Suara Zhao Sijun datang dari ujung telepon. Aku teman cucu, aku tidak akan melepaskannya, kata Stephen Lin. Stephen Lin, apakah kamu gila? Apa hubungannya ini denganmu? Kamu selalu berselisih dengan cucu, kenapa kamu sekarang menjadi teman cucu? Apakah kamu sengaja ingin cucu menjadi biksu untuk mencapai tujuanmu? Balas dendam padanya. Zhao Sijun bertanya dengan penuh semangat. Apakah dia menjadi biksu atau tidak ada hubungannya dengan saya. Jika saya benar-benar ingin membalas dendam padanya, saya memiliki cara lain yang lebih baik, seperti merangsang dia dan membiarkannya mati dalam cinta secara langsung, kata Stephen Lin tanpa ekspresi. Bab 2630. Stephen Lin, izinkan saya memberitahu Anda untuk terakhir kalinya, segera menyingkir dan biarkan orang-orang saya masuk, jika tidak, saya pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Tidak peduli betapa pentingnya Anda bagi negara ini. Zhao Sijun hampir bisa dikatakan menggertakkan giginya mengatakan kata-kata ini. Izinkan saya memberitahu Anda lagi. Kematian Hua Chenbin berdampak besar pada cucu. Mencukur atau menjadi biksu adalah cara yang dia temukan untuk melampiaskan emosi negatifnya. Jika dia dicegah bercukur, emosi negatifnya akan selalu menjadi menumpuk di hatinya. Dan semakin banyak, pada akhirnya, emosi negatif ini sangat mungkin membuat Zhao cucu pingsan, itulah sebabnya saya mendukungnya untuk mencukur dan menjadi biksu. Setelah menjadi biksu, dia masih bisa hidup baik dalam beberapa tahun. Jika dia tidak menjadi biksu, maka dia mungkin tidak hidup selama beberapa tahun, kata Stephen Lin. Zhao Sijun di ujung telepon terdiam sesaat setelah mendengar kata-kata Stephen Lin, dan kemudian berkata, kami memiliki psikolog terbaik yang dapat meringankannya. Petik 2. Jadi, kamu harus menghentikan orang-orangku. Zhao Sijun bertanya. Ya, ini yang aku janjikan pada cucu, kata Stephen Lin. Maka kamu siap membayar harga untuk tindakanmu, kata Zhao Sijun di ujung telepon, dan langsung menutup telepon. Tidak lama setelah itu, para biarawati yang berdiri tidak jauh di depan Stephen Lin bergegas menuju Stephen Lin seolah-olah mereka telah menerima beberapa perintah. Dilihat dari penampilan mereka, jelas bahwa mereka akan memaksa masuk.
Mata Stephen Lin berkilat dengan tekad. Saat berikutnya, semua biarawati itu terbang terbalik dan jatuh dengan keras ke tanah. Beritahu orang-orang di sana, tidak peduli berapa banyak orang atau siapa mereka datang, saya akan berdiri di sini sampai pencukuran selesai, kata Stephen Lin kepada para biarawati tanpa ekspresi. Para biarawati sudah kehilangan kekuatan tempur mereka saat ini, mereka berjuang untuk berdiri, berbalik dan segera pergi ke luar kuil. Stephen Lin menyilangkan tangannya dan berdiri di tempatnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kecuali suara nyanyian kitab suci dan nyanyian Buddha di aula utama, anehnya seluruh kuil sunyi senyap. Stephen Lin menutup matanya, seolah sedang beristirahat. Pada saat ini, telinga Stephen Lin bergerak sedikit. Matanya terbuka. Tidak jauh dari pintu masuk utama kuil Lianxi, sekelompok orang berseragam bergegas masuk ke dalam kuil. Pada saat yang sama, di dinding sekitar candi, sesosok muncul dari balik tembok. Stephen Lin melirik orang-orang ini. Ada banyak wajah yang akrab di antara orang-orang ini, seperti 10 dewa perang asli, seperti penjaga pribadi yang selalu mengikuti Zhao Xijun, dan Qin Wuhao, presiden asosiasi seni bela diri. Orang-orang ini muncul di depan dari Stephen Lin. Semuanya telah ada lebih banyak atau lebih sedikit persimpangan dengan Stephen Lin, dan beberapa bahkan berteman dengan Stephen Lin. Tetapi saat ini musuh mereka adalah Stephen Lin, karena mereka telah menerima perintah dari atas. Perintahnya sangat sederhana, hancurkan rintangan Stephen Lin, dan atur Zhao Cucu untuk menjadi biksu. Saat menerima pesanan ini, semua orang tercengang. Setelah memastikan keakuratan pesanan berulang kali, semua orang merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Sama seperti perasaan para biarawati sebelumnya, menghadapi Stephen Lin yang hampir tak terkalahkan, tidak ada yang berani menerobosnya. Namun, perintahnya ada, dan tidak ada yang bisa melanggar perintah dari atas, jadi orang-orang ini hanya bisa datang ke sini. Direktur Lin, beri kami sedikit muka dan minggir. Direktur Lin, kita semua adalah teman. Biasanya kita tidak melihat ke atas dan ke bawah, jadi jangan mempersulit kita. Banyak ahli yang tahu Stephen Lin mencoba membujuk Stephen Lin untuk menyingkir. Teman-teman, Lin dipercaya untuk berdiri di sini hari ini, dan dia sudah melakukan semua persiapan. Saya tidak akan pergi dari sini sampai teman saya menyelesaikan acara penting dalam hidupnya. Saya tahu apa tanggung jawab Anda. Jadi saya tidak menyalahkan Anda hanya mengambil tindakan, jangan menunjukkan belas kasihan, apa yang terjadi hari ini hanya untuk hari ini, dan saya akan mengirimkan jamu kepada Anda di masa depan. Stephen Lin berkata dengan tangan terkatup. Di masa depan, saya akan mengirimkan jamu untuk Anda. Dengar, apakah ini masih bahasa manusia? Orang-orang di sekitar hanya merasakan semburan rasa sakit di tenggorokan. Jika memungkinkan, tidak ada yang mau menjadi musuh Stephen Lin. Tapi, tidak mungkin, tatanan besi itu seperti gunung. Jadi, orang-orang yang memiliki persahabatan dengan Stephen Lin di masa lalu, dan bahkan memiliki hubungan yang baik, semuanya dengan berani menyerang Stephen Lin. Beberapa menyerang dari depan, dan beberapa mengepung dari samping. Setiap orang hanya memiliki satu tujuan, yaitu bergegas ke aula utama di depan dan mengatur Nona Zhao untuk dicukur. Melihat orang-orang ini bergegas, Stephen Lin tersenyum, lalu melangkah mundur dengan tiba-tiba, dan mengangkat tangan kanannya. Saat berikutnya, sebuah perisai besar muncul di tangan Stephen Lin. Perisai ini berdiameter beberapa meter, dan seluruh perisai itu seperti tembok. Stephen Lin berbalik menghadap gerbang aula utama, dan menusukkan perisai di tangannya ke tanah di depan gerbang. Dengan keras, perisai horor dimasukkan ke dalam tanah, cukup untuk memblokir gerbang aula utama sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, mereka yang bergegas mendekat tercengang. Mengapa perisai sebesar itu tiba-tiba muncul? Benda ini lebih besar dari orang-orang Stephen Lin, bagaimana Stephen Lin menyembunyikannya di tubuhnya? Tepat ketika semua orang dikejutkan oleh kemunculan perisai horor yang tiba-tiba,
sebuah pemandangan yang lebih mengejutkan mereka muncul. Stephen Lin menjentikkan tangannya lagi, dan sebuah pisau besar muncul di tangan Stephen Lin. Pisau panjang berwarna putih seluruhnya, dan terlihat sangat mengganggu. Stephen Lin membalikkan tangannya dan memutar bagian belakang pisaunya ke semua orang. Ayo! Stephen Lin menyeringai di sudut mulutnya, memperlihatkan senyuman yang membuat semua orang ketakutan. Namun meski begitu, semua orang masih tidak menghentikan langkah mereka. Mereka meraung dan bergegas menuju Stephen Lin. Pertempuran hebat pun terjadi. Pada saat yang sama, di aula utama, petugas ketua telah selesai melantunkan mantra. Dia menghadap Zhao Cucu dan berkata, setelah 3.000 masalah terputus, kamu tidak akan lagi memiliki hubungan dengan dunia. Apakah kamu benar-benar siap? Petik 2. Zhao Cucu berlutut di kasur, melipat tangannya, dan tampak tenang berkata, saya siap, guru. Petik 2. Pria dan wanita bodoh di dunia semuanya dilahirkan untuk cinta, khawatir tentang cinta, dan terjebak oleh cinta. Semoga Anda 3.000 rambut jatuh ke tanah, dan Anda akan masuk agama Buddha mulai sekarang terus, dan jangan lagi disakiti oleh cinta. Petik 2. Tuan rumah mengatupkan kedua tangannya dan menggumamkan sesuatu. Di luar pintu, Stephen Lin memegang gagang pisau dengan satu tangan, menancapkan pisaunya ke tanah, memandang orang-orang di depannya dengan permintaan maaf dan berkata, semuanya, maafkan aku. Di depan Stephen Lin, semua master yang mengepungnya jatuh ke tanah saat ini. Stephen Lin menghentikan semua master dengan kekuatannya sendiri. Tuan-tuan ini memiliki ekspresi kesakitan di wajah mereka. Meskipun mereka sudah mengharapkan hasilnya, mereka bukannya tanpa keberuntungan, lagi pula, jumlah mereka terlalu banyak. Tapi kenyataan memberi mereka tamparan di wajah. Tidak peduli berapa banyak dari mereka, mereka sama sekali tidak dapat mengguncang Stephen Lin yang berdiri di pintu masuk aula utama dengan pisau horizontal saat ini. Ini bukan lagi manusia, dia adalah dewa. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba melompat tinggi dari dinding tepat di depan. Di bawah sinar bulan, palu di tangan sosok itu memancarkan cahaya merah yang aneh. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.